Dan kemudian juga bagaimana satu yang sakral, kepercayaan. Jangan dikhianati kepercayaan narasumber. Lebih kejam daripada pemberedelan. Dibiarin. Lu mau berita apa? Bikin aja. Capek-capek wartawan kau. Bikin aja. Lu mau berita apa? Bikin aja berita. Investigasi kau. Atau kayak misalnya yang dibikin Tempo ini bocor halus. Iya. Bikin aja. Gak ada yang mau bikin lah. Bocor halus kayak bocor kasar kayak. Gak ada urusan. Airut punya intelijen. Semua punya intelijen. Di mana mereka? Laporan intelijennya apa ini? Intelijen itu kerja mereka itu mengendus sebelum ini terjadi peristiwa. Di mana 30 km intelijen? Itu skandal. Tragis. Kau bisa bayangkan bangsa yang besar seperti ini. Lumpuh intelijennya. Mandul. Nelayan itu ya? Khalid ini sudah harus dilindungi. Jangan sampai ada yang ganggu dia. Nyawanya jangan sampai di ini. Gitu loh. Atau saya rubah pertanyaannya. Pak Prabowo punya bakat nggak untuk membredel media, Pak? Kayak Soeharto. Tokoh-tokoh siapa sih Pak yang menginspirasi perjalanan profesi Abang sampai detik ini Abang ingat terus memorinya gitu? Tadinya Jenderal Hugeng nggak ditangkap mungkin. Ya, kalau Hugeng terus terang sangat dekat sekali ke pers. Pak Yusuf juga. Dia mau nelpon kita malam-malam. Dia mau kasih background. Dan itu yang mengagumkan dari Pak Yusuf ini, dia ketua BPK. Habis Panglima kan dia ketua BPK. Karena ada secara rutin panggilin menteri-menteri BPK, periksa. Sebelum menterinya datang, kami dikumpul dulu di satu kamar. Nanti Bustani Larifin, nanti aku tanya ini. Menteri Perdagangan nanti aku tanya ini, nanti aku tanya ini. Ya, kalian biar tahu. Oke. Di briefing dulu kami, sebelum datang menterinya. Udah datang menterinya baru dapat ide dari dia, nanya ini gitu loh. Sama M. Yusuf itu ya? Keren banget. Itu betul-betul masterpiece itu. Nanti kamu tanya ini. Dia nanti pasti ini, karena aku akan periksa dia soal ini. Digituin. Iya. Bayangin tuh. Diajak ya Bang wartawan itu. Iya dia aja. Aku masih ingat tuh di BPK itu. Di lantai 7. Iya. Tapi abang dari tadi abang belum bercerita. Abang belajar nulis itu sama siapa, Bang? Apa di Bung Karno itu, di Bung Karno? Atau jauh sebelumnya zaman Saya Waktu pikir No Mansion gitu. kalau belajar nulis itu alami aja. Aku lihat dipaksa situasi. Ya sama itu waktu pertama kali aku bikin berita. Itu kan diremas itu apa berita yang aku ketik itu. Terus dibuang. Gak diajak diskusi. Dibuang di tempat sampah. Udah sore pulang semua baru aku ambil lagi itu kertas. Kenapa nggak dipakai ini gitu loh. Itu aku alami. penolakan itu proses. Dari Aristides. Dibuang. Berapa lah kok nggak bisa dibuat ini gitu loh. Kuliah ada berita tandingan yang lain kan. Oh begini rupanya. Gitu. Jadi dari peristiwa-peristiwa itu. Kalau kursus apa aja nggak ada. Iya. Dikira ini belajar satu mentor, dua mentor gitu, atau misalkan memang di drill waktu di UBK gitu. Udah ada. Tapi kadang-kadang situasi juga memaksa kita. Waktu UBK dulu kan bikin paper, bikin ide. Iya. Dipaksa situasi itu. Iya. Jadi waktu waktu warta harian, mana berita yang menarik, mana berita yang ini. Iya. Ditempa kita gitu loh. Iya. Dan kemudian juga bagaimana satu yang sakral, kepercayaan. Jangan dikhianati kepercayaan narasumber. Itu akan epidemi. Jangan percaya Anda, waduh, off the record diberitainnya itu. Kau terima siapa wartawan? Pada, waduh, jangan deh. Aku udah pernah kena itu. Itu epidemi. Dan ada wartawan-wartawan yang korban sampai itu. Gak dipercaya lagi, direhabilitasi susah. Gitu loh.
Dan itu abang jaga betul ya? Jaga betul. Ketika off the record ya off the record. Udah gitu. record, jaga betul. Tapi kan Mahkotanya di situ. Iya. Dari cerita abang ini saya tangkap dalam menceritakan sebuah kabar, apalagi itu sifatnya investigatif, banyak tantangan, sulit betul mencari berita sebenarnya kan. Kita mesti berkreasi bang. Iya. Abang kan banyak cerita Iya. itu. Contoh misalkan dokumen disimpan. Iya. Iya. Terus ajak Kapolri Widodo nyamar Iya. sebagai Kapolda nyamar. Maksudku definisi wartawan yang otentik, wartawan yang jujur, menurut abang yang seperti apa sih bang? Ya kita bisa mengambil peran. Sebab aku dengan si Widodo ini kan ujung-ujungnya kan berita. Aku datang nyaru ke Tanjung Priok. Oke. Lihat itu kan munculnya kan berita produknya. Gitu loh. Menyuarakan kebenaran bang. Iya. Jadi untuk berbagai macam akal kita. Kan dia udah bilang apa itu gak ada betul gak betul tuh. Biasa kan langsung ciut, ya udahlah nggak mau dengar kita, ya udah. Kita tantang dia. Ayo. Itu yang kutulis dalam bukuku ini, Menembus Fakta. Iya. Ya kan? Ayo Pak. Kita sama-sama ke Tanjung Priok. Gitu loh. Jadi sebenarnya apa ya? Tertantang untuk memberitakan kebenaran. Jadi maka itu secara profesi kita itu kan betul-betul dilindungi, dijaga dengan kode etik pers, pertanggungjawaban kita. Dan kalaupun ada satu berita dari aku, itu ada prosedur yang terhormat, diperiksa Dewan Pers dulu, baru Polda gitu loh. Tidak langsung dicomot, periksa Polda. Iya. Ya gitu. Itu tidak ada profesi seperti itu yang di Indonesia. Iya. Ya, di luar organisasi pemerintah ya, gitu loh. Iya. Ini bang, apa namanya, dalam konteks kewartawanan bang, bagaimana abang menggambarkan situasi yang waktu itu Soeharto itu sangat overpower bang, powerful gitu ya. Iya. Bisa nggak sih Orde Baru tuh membeli wartawan bang, membeli pers untuk akhirnya memberitakan, artinya si orang ini dibeli gitu. Sangat terjadi. Terjadi waktu itu Ada bang. majalah ini ada surat kabar yang dibikin mereka, ya kan? Ada terjadi dan ada apa tuh berita apa koran-koran yang betul-betul mereka iniin dari penguasa-penguasa Orde Baru. Ya kan, seperti Suara Karya. Dulu kan itu korannya ujung tombaknya Golkar ya kan. Ada lagi koran-koran lain yang betul-betul mereka desain gitu loh. Ada itu. Ya artinya nggak heran ketika misalkan belakangan hari ini juga ada perdebatan, menurut abang begitu, menurut kita begini gitu di dalam dunia jurnalis ya. Ya. Contoh misalkan Pilpres lah. Pilpres ini kan ada media yang memenangkan Prabowo waktu itu ya 2019 kalau nggak salah. Ada Pilpres yang memenangkan beritanya adalah Jokowi gitu. Ini kan dua, bagus nggak sih bang sebenarnya di iklim demokrasi, bagus sih di iklim kita yang seperti ini, pers yang tidak bersatu gitu. Tapi ada satu hal ya yang menjadi mahkota kebanggaan bangsa ini, sehebat-hebat, sepanas-panasnya peristiwa Pilpres itu tidak ada konflik fisik. Itu bukan main, itu bangsa yang sangat dewasa. Biasanya di negara-negara lain udah main itu secara fisik dan kemudian berdarah-darah, gitu loh. Justru demokrasi inilah mengapakan peradaban, menjaga peradaban. Karena itulah sensitif kalau demokrasi ini dipermain-mainkan. Itulah yang menjadi hakikat jargon daripada reformasi. Ya kan? Maka itu sensitifnya bagaimana MK dipermainkan, bagaimana apa dipermainkan dan segala macam, gitu loh. Itu sebenarnya itu yang menjadi mahkota kebanggaan, kedewasaan daripada satu bangsa. Iya. Tetap terjaga kesatuan, ya kan? Sebenarnya kalau mau dibilang rawan perpecahan, kita rawan perpecahan. Ya kan, tiba-tiba Sulawesi, tiba-tiba Sumatera, tiba-tiba kami Jawa ini aja, atau apa gitu loh. Ya kan? Tetapi kita sepertinya sebagai bangsa itu sudah solid. Tapi tidak bisa juga dipermainkan.
Nah, kembali kepada pers yang saya terus terang aja prihatin dan saya terus terang sangat merasa sebagai pukulan dan hampir saya tidak bisa berbuat apa-apa. Normalnya berita-berita yang dimuat oleh pers, baik oleh medsos, oleh YouTube, oleh Ya, media, majalah, itu menjadi masukan buat pemerintah melakukan perbaikan. Tapi banyak kulihat berita-berita yang bagus yang seharusnya jadi masukan, nggak diopeni. Ambil contoh misalnya, bagaimana berbusa-busa sampai ada peradilan-peradilan mirip segala macam mengenai ijazahnya Jokowi. Kenapa kan dituntaskan itu? Kayak pupu apa segala macam, cyber dong, karena ada Direktorat Jenderal Cyber. BSN. Ya kan? Cek semua, udah kita cek, nggak ada ini. Atau ada ini tapi ini, gitu loh. Nah, ada kulihat hal-hal yang kemudian dibiarkan. Pembiaran ini lebih kejam daripada pemberedelan. Wow. Dibiarin. Lu mau berita apa? Bikin aja. Capek-capek wartawan kau, bikin aja. Gak diopeni. Lebih kejam dibandingkan pemberedalan. Lebih kejam lah. Kalau pemberedalan itu masih ada dialog, masih ada pembelaan, masih ada hukum, masih ada apa bicara, walaupun benar apa tidak benar. Ini dibiarkan. Dicuekin. Itu sakit. Sakit betul itu. Jadi berapa ribu atau berapa puluh ribu orang memberitakan soal Blok Medan misalkan. Iya. Ya dibiarkan aja gitu. Biarkan ya udah. Common sense, akal sehat mengatakan diperiksa KPK lah itu. Diapakan lah itu. Iya. Udah nggak usah ditangkapi, nggak usah. Nanti kita nggak tahu apa ini. Ya biarin aja. Ntar lama-lama juga hilang itu berita itu. Jadi apa yang dibilang apa tadi kata Presiden mengenai soal pers tadi apa pidatonya dia Presiden ini Prabowo pidato Hari Pers Nasional ini, pers yang profesional yang punya integritas adalah aset bagi suatu bangsa. Harus waspada terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan pemikiran dan mempengaruhi jalannya opini-opini rakyat. Saya tambahkan Bang, dengan menggunakan modal yang besar. Nah, pidato Prabowo itu tuh di Hari Pers Nasional kemarin. Gimana Bang memaknai? Itu apa yang disampaikan itu betul, ya kan? Jangan sampai pemberitaan itu dikendalikan oleh modal besar. Betul. Artinya disuap, diinikan, diduiti wartawannya, diapakan jangan. Tetapi yang paling hakiki daripada statement dia itu bahwa bagaimana pers ini menjadi satu bukan partner aja, bukan mitra aja, menjadi betul-betul Terdepan. terdepan. Ini ya, pilar demokrasi. Pilar demokrasi terdepan. Iya. Itu sebenarnya. Nah, dalam hal ini terus terang itu akan terukur dengan apa hasil daripada pers ini. Betul. Iya, Seperti iya. ada masukan, ada ini. Reaksi. Udah tahu nggak berita di Kompas? Wah ini gara-gara berita Kompas ini. Oh lihat tuh berita dia apa? Media Indonesia. Berita ini. Ya sama aja kayak kita majalah keadilan. Berapa kali kita beritakan kan diopeni? Iya. Berapa kali kita ngomong di YouTube ya? Iya. Nggak ada juga Bang ya? Nggak ada. Itu dari pengalamanku puluhan tahun jadi wartawan. Episode seperti ini nggak terbayang sama aku. Nggak terbayang. Ini bagus Bang. Nggak terbayang. Sebagai pengalaman. Iya, tidak diperduliin, dicuekin. Dianggap angin lalu. Nggak ada ini. Wah bukan main itu. Mungkin kami nggak bisa merasakan apa yang Abang rasakan. Dulu kan Abang begitu cepat berita ada reaksi. Ya sama itu dengan ini. Sangat telak, jelas sekali ngomong investor dari Singapura sekian. Ini Jepang dari mana? Dari Korea sekian, dari Amerika sekian, ke IKN dan segala macam. Ternyata itu bohong. Konsekuensi dari berita itu apa? Tindak lanjut. Angin lalu aja. Dianggap lucu-lucu, lawak-lawak aja. Karena berita itu skandal, membohongi rakyat, menipu mengatakan ada investor, ada ini segala macam. Ternyata tidak.
Tapi karena selama ini dicuekin, dia apa ya udah. Kau aja biar rame itu, gak ada apa-apanya itu. Tapi kan akhirnya bisa disimpulkan itu akhirnya jadi catatan kebohongan ya Pak? Iya. Loh itu akan beranak pinak. Iya. Akan beranak pinak menjadi Jadi budaya yang buruk Bang buat bangsa Loh ini, iya. Bang. Konsep pembiaran ini, Iya. sama pemerintah ya, penguasa ya. Itu bagaimana sih dalam satu rumah tangga kau terus ada salah satu anak kerjanya bohong aja itu atau kemudian dia putar balik ya gak jelas aja untuk menghilangkan tanggung jawabnya dan segala macam, ya kan? Mau jadi apa itu rumah tangga itu? Iya. Mau jadi apa? Izin Bang saya potong. Ini bagus banget ini. Abang sebagai tokoh senior di bidang jurnalistik, wartawan. Ini momen yang bagus. Pembiaran ini kan harus kita lawan Bang. Iya. Iya dong. Apa yang mau Abang sampaikan kepada teman-teman insan pers saat ini yang sedang masih aktif terhadap pembiaran ini? Kita terus tetap kita jangan jadi loyo, jangan jadi lesu. Kegigihan itu tetap. Iya. Bagaimanapun pasti ada hasilnya, hakikatnya gitu loh. Dan saat ini Bang, maaf, Bang Arif juga pasti setuju. Sekarang kan lagi terjadi fragmentasi media Bang. Kayak pemecahan gitu. Yang tadi Bang Arif bilang dibeli tadi. Modal yang besar tadi. iya. Ya mungkin ucapan Abang ini ada yang pro, ada yang kontra juga. Iya. Yang kontra itu yang berbayar. Iya. Media-media yang dirangkul tanda kutip Iya. untuk memecah opini rakyat. Tidak menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Dan itu jadi budaya yang buruk buat bangsa ini. Berarti Setuju kan Bang? ini ya. Lebih parah sekarang ya? Iya. Pemecahan itu. Kan media berperan penting Bang, jantungnya. Maka itu misi suci daripada pers itu kayak mencerdaskan bangsa. Iya. Ini menjadi mandul. Gitu loh. Sebenarnya yang terhormat, mempunyai harkat martabat, pers ini memberikan sumbangsih kepada pertumbuhan bangsa ini. Ya dong, itu kan mencerdaskan. Tema sentral kita dari dulu itu kita itu mencerdaskan, maka ada kebanggaan tersendiri dengan profesi kita. Ya. Kita ikut mencerdaskan bangsa. Iya. Kita ikut mengedukasi. Ada andil di sana ya. Ada andil di sana. Buktinya Pak, ini tulisanku. Ini buktinya beritaku. Iya. Ini apanya. Ada. Ini dianggap angin lalu. Wah itu ngeri. Itu secara logika kalau di zaman Orde Baru adanya pemberedelan karena pemerintah membaca berita. Iya. Kan di situ ya Bang ya. Iya betul. Kalau hari ini kan ya dibiarin karena nggak dibaca ini beritanya kan. Ya dibiarin aja orang sampah. Iya. Dianggap kan itu kan Bang. Iya. Jadi artinya mending Orde Baru dibaca meskipun akhirnya dibredel gitu loh. Iya. Dibanding hari ini ditulis lah sama wartawan banyak-banyak ya kan. Nggak ada yang dibaca satu pun. Ditambah lagi era sekarang, era media sosial yang statusnya kan ambigu Bang. Media sosial ini digempur kita sama misinformasi. Berarti kan dari ini Kementerian Komdigi misalkan kan harus benar-benar berperan aktif untuk menjaga media sosial ini. Iya. Karena semua bisa ngupload, bisa posting, bisa men-share, membagikan tanpa ada verifikasi kebenaran berita. Itu kan bahaya buat kultur yang buruk. Akhirnya kita bingung nih, mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Itu satu hal lagi yang juga sangat buruk kalau kemudian dianggap angin lalu. Iya benar. Waktu yang Nggak diopeni gitu loh. Itu lebih kejam. Lu mau berita apa? Bikin aja berita. Investigasi kau. Atau kayak misalnya yang dibikin Tempo ini bocor halus. Iya. Bikin aja. Gak ada yang mau bikin lah. Bocor halus kayak bocor kasar kayak. Nah, gak ada urusan. Itu. Waduh kejam itu. Iya. Kejam. Gak sensitif lagi gitu loh. Lu bayangin 1 triliun dan 50 kilogram emas. Seharusnya itu sudah orkestra besar-besaran di Republik ini membongkar seluruh jaringannya itu. Bertahun-tahun. Ini enggak. Gak ada. Iya. Kalau bangsa yang sensitif dengan harkat martabat dan kehormatannya, bongkar ini. Apa kerja Mahkamah Agung? Bagaimana Komisi Yudisial? Kenapa bisa begini? Ya kan?
Ya sama dengan terus terang aja ini pagar laut ini. Pagar laut. Terus terang aja. Polri, Polda punya intelijen. Kodim punya intelijen. Daerah punya intelijen. Airut punya intelijen. Semua punya intelijen. Di mana mereka? Laporan intelijennya apa ini? Kok sampai mesti Prabowo suruh bongkar? Kok sampai kemudian 1 batalion diapakan ini? What happened apa? Intelligence itu kerja mereka itu mengendus sebelum ini terjadi peristiwa. Di mana 30 km intelijen? Itu skandal. Gitu loh. Terang-terang. Iya skandal tuh. Daerah itu seperti Angkatan Darat Kodam punya asisten intel. Kodam punya asisten intel. Kodim punya asisten intel. Iya. Polda punya Kamtibmas, punya intel juga. Semua. Mana nih hasil intelijen mereka setahun? Hasil pengamatan mereka. Gak tergerak. Udahlah, udah gak usah diapain lah. Ada pencabutan, bikin aja lah pencabutan. Pagar itu udah dibikinlah beritanya pakai apa kapal-kapal karet itu nyabut-nyabutin apa 1 batalion ini apa. Tragis. Kau bisa bayangkan bangsa yang besar seperti ini. Lumpuh intelijennya. Mandul. Padahal itu profesi yang paling dahsyat itu intelijen itu. Pendidikannya, latihannya, pengetahuannya. Itu di Bogor tuh sekolah intelijen tuh. Gue pernah lihat tuh. Kayak apa itu. Ya, di STIN ya. Iya, waduh. Sekarang itu aja pertanyaan sederhana. Di mana intelijen waktu terjadi itu pagar bambu itu, pagar laut itu. 30 km lagi. Iya. Padahal waktu masih 1 kilo atau 5 kilo gitu, Tempo udah memberitakan itu, Pak. Iya. Tapi akhirnya dianggap angin lalu aja dalam konteks pers ya. Iya. Ya itu bahayanya. Ya udah. Gak ada ini. Itu secara kemanusiaan, secara moral itu keji. Saya sebagai wartawan profesional itu merasa ini penghinaan. Apa? Pers mulia. Berita ini apa? Lah. Gak ada nilai lah itu. Ada ini. Terhina bang itu ya? Hah? Terhina bang ya? Loh, dapat perlakuan iya, seperti itu ya? hakikat kita itu apa kan mencintai kebenaran. Hakikat kita kan bukan semacam suatu amal jariah aja. Itu semacam pengabdian kita. Fungsi kita sebagai manusia. Memberi sesuatu kepada orang lain. Nah dengan aku ketik ini aku memberikan sesuatu pada orang lain gitu. Itu pun gak ada artinya lagi. Jawa sekarang lebih parah itu kan. Loh iya. Dan bangsa ini bangsa besar loh. Aku takut mereka main-main gitu. Gak apain begitu, hati-hati. Iya. Lama-lama mereka tidak punya kepercayaan lagi. Apatis. Ya kan. Dilihat wah ini apa ini. Wah oligarki ini, wah ini apanya konglomerat ini. Ini kaki busuk yang naga, 9 naga ini. Udah. Yang perlu masyarakat tahu bahwa kerja untuk menguak sebuah fakta baru itu nggak mudah ya Pak. Iya. Maka itu ya menurutku masyarakat perlu juga mengapresiasi kerja-kerja ini. Kan takutnya saya pikir itu mah cuma tulisan-tulisan doang gitu. Padahal di belakang itu kenapa akhirnya Bapak punya cerita Tampomas, kenapa Bapak punya cerita soal RAPBN. Itu kan banyak tantangan tuh Pak. Oh iya, iya. Iya kan? Artinya enggak sama dengan Kalibata. sama Kalibata ya. Bukan hanya akhirnya menjadi sebuah berita aja, tapi di belakang itu kan Bapak melawan kematian gitu loh, ibaratnya kan. Iya, iya. Menghadang kematian gitu. Begitupun hari ini. Saya kira pemberitaan-pemberitaan yang ngomongin pagar laut juga bukan tanpa resiko ya gitu Pak. Sebenarnya ya kalau bangsa yang ini ya, yang bangsa berbudi luhur dan peradabannya tinggi, siapa ini udah harus dilindungi. Si Sodik ini. Si Khalid. Nelayan itu ya? Khalid ini sudah harus dilindungi.
Jangan sampai ada yang ganggu dia. Nyawanya jangan sampai di ini, gitu loh. Menurut abang kalau itu malah harus dilindungi. Ya, logika kalau lihat apanya di lapangan ya, kalau udah mulai konflik pro kontra, mulai apa ada ancaman terhadap dia. Kalau yang normal, sehat, peradaban disiplin dari bangsa itu protect dia, gitu loh. Karena dia bisa jadi saksi kunci itu ya. Iya, lindungi dia. Kalau nalar kita ini loh, ini bukan dramatisasi. Bukan malah diancam-ancam ya. Ya, bukan apalagi diancam-ancam. Itu yang saya bilang tadi, banyak yang tidak normal. Lumpuh intelijen, ya kan? Udah berita nggak tahu apa ujung pangkalnya, ya kan? Gimana ini kok sampai bisa begitu? Kok apa? Jadi akhirnya apatis. Itu yang paling bahaya kepada satu bangsa, sampai apatis. Udah bahaya itu bang. Ya bahaya lah. Posisi apatis. Bukan udah untuk apa? Dan itu lebih efek jauh, mereka mematahkan semangat. Alah udahlah, hebat kali lah kau, apa sih kau dapat dari situ? Udah bahaya itu. Orang yang kerjanya itu aja gak bisa bikin apa-apa kok. Tiba-tiba hebat pula lagi kau. Sampai kau. Ngeri banget ya. Komentar yang begitu, wah. Apatis tadi. Iya. Nah kembali kepada pertanyaan pokok tadi, kita sebagai wartawan, kita tetap apapun yang terjadi kita tetap mengkritisi. Gak bisa kita bikin buku, gak bisa kita deposit, kita simpan, gak bisa kita idein gitu loh. Jadi kalau orang yang profesional wartawan tuh dia tidak henti-hentinya mencatat atau mengingatkan, atau di podcast atau di YouTube gitu loh. Apapun yang ini kan. Apalagi bang, harapan pada insan pers sekarang ini. Atau misalkan pertanyaannya adalah, emang wartawan harus mengkritisi bang? Bukan juga wartawan harus mengkritisi. Itu bahagian hidup daripada. Jadi itu sudah takdir. Bukan mengkritisi, bukan mesti mengkritisi. Wartawan, yaitu bikin berita yang baik, bikin berita yang kritis, bikin berita yang mendidik, bikin berita yang edukatif. Ya itu karakternya. Bukan maksudnya kalau jadi wartawan maka haruslah mengkritik, enggak juga. Itu inherent dalam dunia sama gitu loh. Masih relevan gak bang anak-anak muda sekarang jadi wartawan bang? Wah, saya pikir sangat relevan. Karena begini ya, kenapa saya bilang sangat relevan? Sadar atau tidak sadar mereka yang jadi wartawan tuh dipaksa situasi mengasah ilmu. Kalau nggak mengasah ilmu nggak laku dia. Betul. Kalau daya kritisnya nggak ini, mati dia. Padam dia punya lilin obornya. Gitu loh. Karakteristik wartawan ini dinamis. Move on gitu loh. Jadi ya itu, maka kenapa aku bangga jadi wartawan. Gitu loh. Jadi nggak ada istilah bermalas-malas atau tidur atau apa, lengah. Dan rasa ingin tahu. Kenapa itu? Itu yang saya ceritakan tadi, ibu-ibu yang apa itu. Kenapa ini ibu ini? Tersentuh hati aku. Lihat dia, udah jam makan nih, jam 1 nih. Aku tadi datang dia di situ, aku turun dia di situ. Apa ini ibu ini? Gitu loh. Nah kalau udah mati perasaanku begitu, mampuslah dia. Berarti menjadi wartawan yang baik juga harus punya kepedulian yang Loh iya, ya nggak menjawab pertanyaan dia tadi, apakah harus mengkritisi? Itu karena karakternya. Iya. Dan dia lebih jauh lagi punya kepedulian. Iya, karena karakternya. Nggak terpisahkan. Ya. Dan kemudian juga karena kritisi itulah yang menjadi dinamikanya. Itulah engine-nya, motornya. Dia kritis, itu engine-nya. Kita berkreasi, Iya. ada pengembangan lagi.
Terakhir Bang, ini pandangan Abang aja. Abang kenal Pak Prabowo udah lama Bang. Mengenal beliau sudah lama. Pak Prabowo diberitakan oleh wartawan juga sudah banyak banget. Ya baik yang isunya minor maupun positif gitu ya. Bagaimana Abang lihat Prabowo Subianto selama 5 tahun menjabat ke depan memandang pers ini Bang? Iya akan seperti apa pers ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo di Indonesia? Saya terus terang cuma cuplikan-cuplikan snapshot aja. Waktu dia dalam satu acara, ada wartawan-wartawan sini. Apa ini gitu loh. Terus kemudian pernah ada masuk wartawan ke Kartanegara, nggak ada izin dari dia. Terus kemudian aku belum melihat satu hal yang signifikan, ya, semacam satu joint operation dengan media untuk sesuatu yang ada kaitannya dengan dengan profesinya gitu loh. Artinya saya belum lihat. Ya, dia ada seperti yang dia kasih ke saya, ada buku mengenai kepemimpinan militer. Itu kan lebih banyak cuplikan-cuplikan, kutipan-kutipan. Tapi kembali ke pertanyaanmu tadi, bagaimana dia dengan pers dan ini. Jadi gini ya, sama itu gini. Hai koruptor, kau ini. Kemudian ada lagi omongan. Hai koruptor, nanti kalau kau kembalikan, Aku maafkan. Aku melihat itu, ada Yusril Iza Mahendra dekat dia. Ada kemudian Otto. Ada nggak diskusi dia dengan presiden? Bahwa apa yang diomongin ini salah. Mengampuni ini. Melanggar undang-undang. Tidak sesuai dengan KUHP. Dan segala macam. Gitu loh. Aku larinya ke situ. Yusril. Nggak di brief dulu nih. Pak, nanti kalau Bapak ngomong soal ini, hati-hati Pak. Ini. Gue takut nggak punya nyali, nggak punya keberanian, atau nggak ada lakukan tuh. Akibatnya kayak dijorokin dia. Pembiaran tadi. Pembiaran. Itu aja. Belum lagi cerita-cerita yang lain gitu loh. Iya. Ya kan? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak begini gitu loh? Atau saya rubah pertanyaannya. Pak Prabowo punya bakat nggak untuk membredel media Pak? Kayak Soeharto? Kayaknya enggak. Enggak ya Pak? Enggak, karena aku lihat belum pernah dalam pergaulan Muhammadiyah itu ada kebencian terhadap pers. Enggak ada. Ya kan? Waktu yang lukisan dilarang tayang itu Bang, galeri itu nggak termasuk pembredelan? Waktu? Lukisan-lukisan yang akhirnya dibatalkan untuk naik. Itu kan saya pikir dia pun nggak tahu itu. Kalau pikiranku ya. Iya. Iya kan itu. Itu Bang ya. Iya, bangsa tingkat penjilat apa itu. Artinya nggak sampai banyak yang diurus. Bukan nggak sampai ke level dia gitu loh. Iya. Gitu. Dan siapa juga sensitif juga masalah budaya Hasim. Ya kan? Sampai dia kan termasuk kolektor barang-barang purbakala. Iya betul. Artinya dunia kebudayaan itu ini. Iya. Terakhir Bang, harapan untuk ini para wartawan-wartawan yang masih muda-muda kayak kita-kita nih Bang. Media. Kalau saya terus terang aja tetap kritis, kemudian asah pengetahuan, daya ingat harus kuat, kemudian harus jelas visinya, dan kemudian juga bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar atau masyarakat luar. Jadi jabatan fungsi pekerjaan wartawan ini sangat multi bermanfaat, multiguna. Iya, sangat multiguna gitu loh. Bukan aku nambah-nambahin, bukan termasuk. Nah kepada anak-anak muda,
Bangga lah. Karena begini, jadi wartawan itu bukan berarti dia interview kemudian tulis udah apa, enggak begitu. Ada yang hakiki, karakter. Itu yang penting. Oh, dia wartawan. Wah, ada yang ini. Saya pernah mengalami satu periode di mana wartawan itu dihormati, disegani. Saya pernah mengalami periode diapakan, dimusuhin, dibinasakan. Iya. Jadi ada itu, wih wartawan dia. Ada itu di dalam pergaulan-pergaulan ini ada kebanggaan. Wih, hati-hati kau wartawan itu. Ada itu gitu loh. Iya. Ini Jadi kita pesan abang ini ada juga poinnya, jadi seorang wartawan atau dunia jurnalisme itu nggak mudah, nggak gampang gitu loh, jangan asal jadi. Ada proses, akhirnya mengerti hakikatnya profesi wartawan itu. Iya dan ini sih sebenarnya ya predikat wartawan senior itu pantas lah abang, maksudnya disematkan ke abang gitu. Di batu nisannya pengen ada tulisan wartawan, Pak. Kami bersyukur, terima kasih udah pernah wawancara Bang Panda sebagai wartawan sini. Iya. Dan ini Bang, abang belum bercerita satu hal Bang, abang mendapatkan penghargaan. Terakhir itu. Adi Negoro Trophy. Iya. Itu apa itu sudah lama nggak pernah terjadi. Itu diberikan oleh Persatuan Wartawan Indonesia PWI. PWI juga yang apa di bulan Desember ini kan apa ya babonnya itu kan di PWI. ya. Nah kemudian saya bikin berita mengenai Halim Perdana Kusuma yang jadi pecahan dari Kemayoran untuk airport. Iya. Menunggu selesai Cengkareng. Halim lah. Kemudian merajalela di situ pungli, merajalela pemerasan segala macam. Nah, saya datang dengan akal, saya melamar karyawan EMKU, Ekspedisi Muatan Kapal Udara. Kebetulan ada saya kenal, dikasih laku label, nama, dikasih ini segala macam. Ikut laku sama mereka, nyuap, bawa amplop, bawa map, ikut laku. Ku kerjakan lah itu 4-5 hari. Ya kan? Investigasi. Iya sampai saya tahu itu. Kemudian habis itu saya resmi. Saya wartawan. Nanya ini gitu. Jadilah berita itu menjadi berita yang sangat spektakuler. Pertama aja malam hari rumahku sudah digerebek, geledah. Satu jeep hardtop mau culik aku. Aku tinggal di kompleks Sini Harapan. Sampai teman-teman yang satu kompleks itu kata udah pindah aja lah. Nah waktu itu anakku yang 2 ini putra putri baru umur 8 tahun, 9 tahun. Senang sama yang ditempel-tempel di sampul itu. Apa itu kayak Doraemon apa segala. Stiker-stiker. Mereka mau ngambil itu ke Santa, Pasar Santa. Santa, oke. Nggak tahu di situ ada tukang bakso boy. Jadi makan apa ya. Pada saat itulah rumahku digerebek. Jadi kalau nggak makan bakso ketemu aku. Tapi karena anak-anak ini minta makan bakso, akhirnya jadi lelet pulangnya. Pulang kami udah berkerumun. Wah tadi satu jeep hardtop datang, ini pembantuku cerita kamar mandi digeledah, ke atas digeledah, apa ini segala macam. Teman-teman bilang udahlah pindah aja lah Pan, nggak usah tidur di sini lah. Itu tentara tuh Pak? Kita duga tentara. Jeep hardtop juga tentara. Aku kaitkan juga bersamaan dengan ancamannya siapa suruh stop itu pemberitaan itu. Gitu. Yoga Sugama. Iya. Nah yang aku kagum istriku. Nggak ada takutnya. Ngapain kita pindah katanya. Sini aja kita. Apa ini? Ntar gimana? Gak usah dipikirin lah itu katanya gitu. Istriku udah terlatih juga mental. Udah terlatih. Istri wartawan senior. Istriku itu unik itu dalam arti kata yang kayak gitu-gituan. Nyalinya ini. Jadi sama itu
Dia nggak pernah tanya aku kenapa 2-3 hari aku nggak pulang. Nggak pernah dia tanya. Pokoknya aku tahu kau keluar dari pagar ini bukan si Pandai yang kau kenal lagi. Itu aja yang aku tahu, katakan. Mau jadi apa kau, urusan kau itu. Kata. Karena udah bosan dia lihat aku pulang gak jelas, kapan ini, kayak segala macam. Gitu. Itu banyak juga mengapa profesiku itu. Membantu profesiku gitu loh. Dan dari spektakulernya berita Khalid tadi dapatlah Anugerah itu. Iya sama dengan waktu Woyla itu. Kan aku tinggal suruh supir aja ke rumah ambil paspor. Mana pamitan sama dia lagi aku. Bawa bajuku ya 2-3 pasang apa. Udah langsung berangkat Don Muang. Ya seperti lo sarang ini. Aku udah siap gak pulang malam itu. Gitu, kayak gitu loh. Iya benar. Jadi udah tanda tangan pernyataan ke Vietnam. iya. Makanya layak lu disematkan Wartawan senior. yang nggak takut mati. Iya. Dan satu kebanggaan saya bisa berbicara dan ngobrol dengan abang, Bang. Iya. Karena saya bisa simpulkan ya inilah yang Tuhan siapkan untuk cerita ke kita semua kan. Yes, kami kaitin ke situ bang. Ke era sekarang, makanya tadi saya dapat memahami betul Bang Arif mengucapkan terima kasih. Akhirnya ada momen diciptakan nama di atas ya, bener kan? Semesta. Ada podcast, Abang Masih Sehat, kami hadir untuk wawancara Abang. Jarang loh Pak. Itu ada orang yang diselamatkan terus sama Tuhan ya kan. Gimana? Di helikopter ditembakin ya kan. Itu maksudnya si Arif paham betul. Makanya terima kasih banget Bang Anda luar biasa. Dan tetap sehat. Kita akan lanjut kesempatan berikutnya ngobrol dengan wartawan senior, tokoh senior politik juga, Pandanaban. Terima kasih Bang. Terima kasih. Salam sehat selalu. Perjuangan kita tidak berhenti. Iya. Besok selamat ulang tahun Bang. Besok selamat ulang tahun Februari 2025. Semoga sehat selalu. Siap. Oke, demikian podcast bersama tokoh senior Pandanaban. Silakan subscribe dan kirim komentar dan tunggu kita di podcast berikutnya. Iya. Terakhir, salam persatuan Indonesia. Merdeka.